pendirian. Pemirsa, cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Haryo Sigit, memenuhi panggilan Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus investasi bodong Mimiles pada Rabu kemarin. Menurut Kapolda Jawa Timur, Ari Sigit tidak terdaftar sebagai member Mimiles, namun menerima aliran dana serta reward atau bonus, sementara top up hanya dilakukan oleh istrinya. Ya, ini dia kedatangan Ari Sigit didampingi sejumlah kuasa hukum dengan pengawalan ketat polisi yang berbeda kalau dilihat mungkin dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu dengan saksi-saksi lainnya, yaitu public figure yang telah menjalani pemeriksaan. Ini Ari Sigit ini mendapat perlakuan istimewa atau khusus dengan masuk melalui jalur terbatas yang terhubung dengan ruang pemeriksaan. Dari temuan awal dan juga keterangan saksi lain, Ari Sigit diketahui tidak terdaftar sebagai member atau anggota Mimiles, namun mendapatkan reward serta aliran dana. Nah, jadi top up-nya ini yang melakukan adalah istrinya dan mendapatkan sebuah mobil mewah yang sama dengan yang didapat oleh Ari Sigit. Ini adalah, nah ini berikutnya adalah artis, ya, penyanyi Tata Janeta yang juga memenuhi panggilan polisi dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan tidak memberikan apa-apa saat kemarin datang ke Polda Jawa Timur. Tata ini diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Total ada 13 public figure kalau menurut wawancara saya dengan Kapolda Pak Luki Hermawan. Public figure ya, tidak dijelaskan memang apakah artis, penyanyi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sudah ada 4 orang artis, paling tidak penyanyi maksud saya, yang sudah memenuhi panggilan penyidik. Dan ini memang rata-rata kalau public figure ini bukan sebagai member, tetapi memang dimanfaatkan untuk promosi. Mendapatkan reward gitu ya? Ada yang mendapatkan reward juga, tapi rata-rata promosi. Jadi diminta dalam suatu acara investasi. untuk ya ini marketing kan, mempromokan investasi seperti ini, tapi sebetulnya orang harus tahu kan, seperti kan kamu kan sering bawa program ekonomi kan, high profit atau apa, low profit, high profit, high risk. Itu resiko yang harus high risk. Orang harus lihat itu karena sudah banyak pelajaran sebelumnya. Kan kalau lihat kan ada begitu banyak daftar lembaga-lembaga yang menciptakan investasi yang bodong seperti ini. Dan yang paling utama yang memang harus diperhatikan adalah ketika kita memilih investasi atau jenis investasi yang ingin kita tanamkan uangnya di situ adalah untuk memastikan bahwa mereka punya izin. Itu yang paling, itu dia. Itu yang paling utama yang begitu sudah berlaku begitu ya oleh otoritas jasa keuangan. Ada otoritasnya. Saya ingin coba sedikit gambarkan apa sebenarnya yang terjadi dengan Mimiles ini dan bagaimana sudah banyak ratusan ribu atau mungkin total jutaan warga atau penduduk Indonesia yang sudah tertipu investasi bodong dari tahun ke tahun. Ini Mimiles yang tadi sudah kita bahas sebentar tadi, sesaat bahwa dinyatakan ilegal sejak Agustus 2019 karena memang tidak mengikuti aturan otoritas jasa keuangan. Baru beroperasi, baru 8 bulan, bayangkan, tetapi membernya 264.000 anggota. Saya tidak terbayang sih sebenarnya Bang Don, kok bisa secepat ini? Besar dalam waktu 8 bulan. Hanya 8 bulan. Uang yang masuk? Dengan uang masuknya juga fantastis. Kita lihat 761 miliar miliar rupiah. Mereka bisa dapat banyak hadiah seperti yang dijanjikan, makin besar jumlahnya dong. Nah, untungnya langsung, tapi ada jeda juga sebenarnya dari Agustus 2019 sampai baru rame di Januari 2020. Artinya di rentang waktu itu masih saja ada orang yang menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan reward atau keuntungan. Karena itu iming-imingnya. Jadi sementara pengembangan penyidikannya, sudah ada 5 orang tersangka yang ditetapkan. Salah satunya bernama Kamal Taracan. Kamal Taracan ini ternyata menurut Pak Luki Hermawan, Kapolda, ini beberapa tahun yang lalu pernah terlibat kasus penipuan investasi juga, Bang. Jadi boleh dikatakan dengan modus yang hampir mirip ya? Modusnya hampir mirip. Artinya memang orang yang bahkan uniknya oleh beberapa member dianggap sebagai guru. Pada saat itu tidak tercium bahwa dia melakukan pelanggaran atau semacam perbuatan sudah kriminal. divonis pada saat 2015. Iya, jadi mengulang jadi memang sudah ada bakat-bakat gitu ya. Namun mungkin entah memiliki karisma apa tertentu bisa mendapat gelar guru dari member-membernya ini dan dianggap orang yang sangat pantas, sangat bisa kredibel, bisa diandalkan. Barang bukti yang sudah disita ada 128 miliar rupiah kalau
pemirsa menyaksikan konferensi pers atau keterangan pers yang digelar beberapa minggu lalu itu ada tumpukan uang cash. 128 miliar, uang bayangkan. cash itu informasi yang saya dapat, itu bukan uang yang disita, tapi contoh. Ya, betul. Contoh. Bayangkan 128 miliar itu segitu, Bang. 18 mobil, 2 sepeda motor. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini adalah sejarah-sejarah bagaimana memang investasi bodong yang skemanya hampir sama. Dari investasi satu ke investasi lain, yaitu menggunakan skema Ponzi yang sebenarnya ini sudah dikenal udah hampir, bukan skema hampir 100 Ponzi. Tahun lalu, 1920, tepat 100 tahun yang lalu, sudah booming saat itu, tetapi ini memang, ya bagaimana kita mendapatkan reward, ya sebagai investor lama, mendapatkan reward dari uang yang diambil dari investor baru. Jadi berputar seperti itu saja terus, nanti akan mencapai puncaknya, akhirnya gagal bayar. 72 investasi ilegal di 2006, kemudian sempat turun di 2017, naik lagi, ini yang mencengangkan di 2019 ada 400 laporan entitas investasi ilegal. Bayangkan saja ya betapa banyak orang kita yang sangat, ini apa ya Bang? Kalau dibilang butuh uang, butuh rewards, tapi mengeluarkan modal yang cukup besar juga sampai puluhan juta rupiah Bang. Kita berbakat menjadi spekulan dan ingin cepat kaya, tapi kemudian hasilnya kayak begini. Ya, ada lagi, ini di 2016, investasinya 2016 sebenarnya. Tetapi baru ramai di 2019 kemarin. Kampung Kurma, ini sebenarnya pakai logika juga Bang. Kampung Kurma menjual kafling, luasnya 400 sampai 500 meter persegi yang ditanami 5 pohon kurma. Nanti ada returnnya juga. Kemudian dihentikan oleh OJK di 2019, total investasinya diklaim mencapai 10 miliar rupiah. Memangnya sudah ada report yang menunjukkan angka yang cukup bagus. Ada pohon kurma, buah kurma yang sukses tumbuh di Indonesia. Ini kawasannya tidak jauh dari Jakarta, di Jawa Barat. Jadi ya pakai logika juga sekali lagi kalau ingin investasi. Ini skema Ponzi di 2015 juga berlaku di investasi Pandawa dan gradasi anak negeri di 2012. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau kita ingin berinvestasi yang jelas, kita mengikuti aturan yang bisa dicek legalitas formalnya itu di Otoritas Jasa Keuangan. Coba dicatat, gampang sekarang, tinggal online, tinggal klik. Dan yang kedua, jangan percaya imbal hasil besar. Cari banyak informasi. Kecuali kalau ada penjelasan yang masuk akal begitu ya. Imbal hasil besar memungkinkan jika ada penjelasan yang menyertainya. Kira-kira semasuk akal apa kalau ada investasi imbal besar yang didapat tapi dalam waktu singkat? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya sekarang ini misalnya sebagai contoh, anggaplah sekarang investasi yang paling konservatif lah, yang paling aman itu adalah misalnya deposito. Ya kan, deposito itu 5 sampai dengan 6% lah. Pokoknya begitu dikasih. Tapi kalau di atas itu low risk low return kan. Betul. Nah, kalau misalnya memang ada di atas itu, anggaplah itu adalah yang low risk yang kemudian dijamin juga bunganya oleh LPS gitu. Artinya kalau ada potensi gagal bayar, uang itu aman. Ada yang menjamin ya. Tapi kalau kemudian di atas 6%, itu akan menjadi pertanyaan, resiko intinya beginilah, begitu ada janji imbal hasil yang tinggi, Anda harus alert dulu. Ini benar apa enggak? Itu aja menggugah kesadaran untuk kemudian meneliti lebih jauh, dan untuk mengetahui itu kan gampang sekarang. Dan ternyata banyak yang tidak sempat untuk berpikir panjang karena iming-iming dapat Mercy Bang. Iya, menggunakan artis hanya belasan juta rupiah, top up-nya dapat bawa pulang Mercy. Tapi sebetulnya dengan investasi bodong yang tadi di 2019 sampai 400 lebih itu, siapa yang harusnya bertanggung jawab? OJK atau masyarakat yang mudah tergiur sih? OJK sudah turun tangan sebenarnya. Yang pasti dari masyarakat itu juga harus lebih memahami modus-modus penipuan yang ada saat ini, dan kemudian juga harus lebih paham mengenai resiko berinvestasi. Dan OJK kan sangat terbuka untuk menerima laporan. Nah, semua jadi lebih mudah sekarang ini. Jadi sebetulnya yang kasihan itu kan bisa kita senang karena kemudian akan ada janji keuntungan besar, tapi hasilnya adalah sial gitu. Jadi nangis-nangis uangnya tidak kembali. Banyak menyerap informasi dan juga pakai logika ketika ingin berinvestasi. Dan drama-drama tentang orang yang sial begini banyak sebetulnya. Itu belajar lah. Inilah adalah bagian dari sosialisasi begitu ya. Artinya jangan sampai terjebak dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Sebentar, Mimiles, sambil kita jeda sejenak, kita akan kembali lagi nanti dengan informasi. Ada video yang sempat viral juga beberapa hari lalu soal tindakan oknum Brimob yang memantik banyak reaksi dari masyarakat. Saat lagi. Kita India.
Pemirsa, cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Haryo Sigit, memenuhi panggilan Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus investasi bodong Mimiles pada Rabu kemarin. Menurut Kapolda